Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desni Mutiarani, mahasiswa Universitas Nasional dengan NPM 193516416149. Di sini saya akan menjelaskan webinar yang saya ikuti. Webinar kuliah dan kehidupan di Prancis bersama Studi France. Studi France merupakan lembaga bahasa Prancis yang didirikan pada tahun 2018 dengan tujuan membantu para pemuda Indonesia yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi Prancis. Mereka akan mempersiapkan tidak hanya di sisi akademis, aksesibilitas dan finansial, namun Studi France juga mampu mempersiapkan siswa-siswi Indonesia melangkah ke pendidikan yang tinggi dan berkualitas di Prancis. Fasilitas terbaik dari pemerintah serta daya tarik budaya Prancis akan dirasakan oleh calon pelajar. Tentang Prancis, Kota Lyon yang menggugah selera. Lyon memiliki kenangan tersendiri di Halte Avara, bukan karena pernah ke Lyon, Prancis, menginjak kaki keluar Indonesia pun saja belum pernah. Tetapi kedatangan Lyonnais yang di yayasan tempat ia bekerja sudah menjadi beberapa kali sehingga ia mengenal lebih dekat seperti apa itu Lyon dari para warga Lyon yang datang ke tempat ia berada. Di Bali, warga Lyon biasa disebut dengan Lyonnais. Para Lyonnais yang datang sebagai relawan mengajar tersebut bekerja bersama membantu anak-anak di desa supaya mendapat akses edukasi bahasa Inggris dan budaya serta secara gratis sepulang sekolah. Kebanyakan mereka mahasiswa ada budaya ed school dan bisnis dan manajemen. Ada yang dari Universitas de Lyon dan dari Sciences Po Lyon. Lyon sendiri adalah pusatnya universitas dan menjadi kota pendidikan utama setelah di luar Perancis. Ia pun mengetahui Lyon lebih lanjut. Para relawan mengajar di Lyon ini, mereka sempat menjelaskan tentang Lyon, kota mereka itu seperti apa kepada didikan di yayasan. Maka ia menceritakan di dalam webinar ini seperti apa kota Lyon. Kota ini termasuk kota metropolitan ketiga terbesar setelah Perancis dan Marseille. Meskipun termasuk kota suburban, kota ini sangat indah. Terletak di sebelah timur laut negara Perancis dan kota ini berada di sepanjang peninsula antara sungai Rhône dan Saône. Jadi Lyon berdiri di atas kedua sungai yang saling bersisian tersebut. Kota ini memiliki tekstil yang didominasi oleh penduduk rayon dan sutra. Namun produk bahasa Prancis menurut Alvara, bahasa Prancis bukan hanya bahasa yang terdengar romantis dan nama-nama merek high fashionnya, namun bahasa ini memiliki tempat yang sangat spesial di dunia internasional. Secara geografis maupun politik, berikut ini fakta-fakta mengenai bahasa Prancis. Di Eropa, secara garis besar, terdapat dua rumpun bahasa, yaitu rumpun Germanik dan rumpun Roman. Bahasa Prancis bersama dengan Itali, Spanyol, dan lain-lain berada dalam satu rumpun Roman. Budaya Prancis. Alpha mengungkapkan bahwa kuliah di Prancis bukan hanya datang ke kampus, namun pulang dan belajar lagi. Kita akan tinggal lama di sana, pasti akan menemukan kebiasaan-kebiasaan orang Perancis yang sangat berbeda dengan orang Indonesia. Berikut adalah kebiasaan-kebiasaan orang Perancis yang harus kita ketahui supaya tidak kikuk ketika berinteraksi dengan orang Perancis. Kita bisa salut ketika kita sudah familiar dengan lawan bicara kita, atau ketika situasi non-formal. Sebaliknya, dalam situasi formal atau ketika menyapa orang yang belum kita kenal menggunakan bonjour pada pagi dan siang dan sore hari, bonsoir pada malam hari. Nah, ketika berganti malam, seiring bonjour dibalas bonsoir dan sebaliknya. Situasi ini membuat beberapa orang bertanya-tanya jika sapaan keliru. Tidak. Kalau tidak, gunakan bonjour. Setelah dilema bonjour dan bonsoir, usil dilema baru datang cium pipi. Nah, hubungan kita dengan lawan bicara, teman atau keluarga, umur dan status lawan bicara menentukan ketika kita bertemu orang pertama kali. Kita bisa berikan cipika-cipiki jika orang tersebut terlihat mengajaknya. Ketika kita bertemu atasan, kita tunggu saja bagaimana dia menyalami Anda dan ikuti. Sementara itu, cipika-cipik ini bisa digunakan dengan rekan kerja, bahkan
sesama lelaki ketika berhadapan dengan orang tua. Jangan memulai cipika-cipiki kecuali mereka memulai. Nah, ketika diundang ke acara dengan banyak undangan, berikan cipika-cipiki kepada penerima tamu. Pendidikan tinggi di Prancis. Terakhir Alpha menjelaskan bahwa Prancis bukan hanya sekedar Menara Eiffel, pusat fashion dan escort. Selain itu merupakan negara tujuan turis internasional. Prancis juga merupakan negara tujuan utama mahasiswa internasional karena reputasi pendidikan yang tinggi dan berkualitas. Walaupun Prancis terdapat 1.200 program berbahasa Inggris di perguruan tinggi swasta maupun negeri, kita akan mempunyai kesempatan lebih diterima di kampus Prancis jika kita bisa berbahasa Prancis. Kota ini memiliki industri tekstil yang didominasi oleh produk rayon dan sutra, namun produk bahan kimia menjadi industri utama. Pabrik kimia sangat berhubungan dengan pemrosesan bahan dan kain dan pabrik tekstil. Selain itu, industri metalurgi, elektronik, konstruksi makanan, dan percetakan pun juga ikut meramaikan perekonomian Lyon. Tadi itu apa betul disebut industri makanan? Iya betul, Lyon pun terkenal sebagai pusat gastronomi berkelas internasional. Kota ini telah memiliki reputasi sebagai the capital of world gastronomy yang dimulai dari tulisan-tulisan seorang jurnalis Prancis abad ke-20, Chormonsky, sebagai kritikus makanan yang telah dinobatkan menjadi Prince of Gastronomy oleh para chef dan para pengelola restoran pada tahun 1927. Jadi ia tertarik banget nih menikmati makanan-makanan enak di Lyon. Kalau kata para Lyonnais kepada ia, makanan-makanan enak ini bisa nikmat di kios kaki lima yang terjangkau hingga restoran yang sangat mahal. Bahasa Prancis. Menurut Alfara, bahasa Prancis bukan hanya bahasa yang terdengar romantis, namun dengan nama-nama merek high and fashionnya, namun bahasa ini memiliki tempat yang sangat spesial di dunia internasional. Sebagai geografis maupun politik, berikut ini fakta-fakta mengenai bahasa Prancis di Eropa. Secara garis besar terdapat dua rumpun bahasa, yaitu rumpun Germanik dan rumpun Roman. Bahasa Prancis memiliki